Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak selaku Kepala SMP Negeri 3 Tapak Siring. Pada kegiatan hari ini saya selaku guru penggerak angkatan 11 akan melakukan kegiatan wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini terlebih dahulu saya ingin menanyakan kabar Bapak bagaimana pada hari ini. Kabar ya hari ini cukup baik dan kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah. Iya, mudah-mudahan kita selalu pada sehat Pak ya. Iya. Nah selanjutnya mungkin Bapak bisa menyampaikan, memperkenalkan diri dan menyampaikan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Ditya Madi Sukarjo, aslinya dari Singapadu begitu. Nah selama ini Ditya bertugas jadi guru di SMP 2 Sukawati, begitu tahun 2007 yang pindah dari SMP 2 Sukawati ke SMP 3 Ubud. Di sana mendirikan sekolah baru karena memang belum ada sekolah di sana ya, dari tahun 2007 sampai 2015. Nah dalam hal ini banyak hal yang mendapatkan pengalaman di sana karena di sekolah baru, belum ada sekolah. Kemudian kita ada kebetulan di sana ada bantuan dari pemerintah Australia baik dalam pembangunan sekolah maupun dalam manajemen sekolah. Nah ini luar biasa pengalaman karena Ditya merasakan bahwa seorang kepala sekolah itu biasanya dia sudah menempati sekolah yang sudah ada, apalagi melahirkan. Lalu di SMP 3 Ubud ini betul-betul dari awal ya, membangun sekolah dengan mengelola dana dari pemerintah Australia dengan komite pembangunan namanya, pihak dari masyarakat. Setelah selesai baru kita kelola secara manajemen sekolah. Nah, akhirnya selesai. Nah kemudian tahun 2015 Ditya dimutasi ke SMP 3 Gianyar. Di sana pun Ditya banyak belajar juga dari pengalaman kepala sekolah dulu sebelumnya maupun kondisi yang ada di lingkungan sekolah itu. Tentu harus banyak kita berbuat untuk memajukan sekolah itu. Dan yang terakhir setelah di SMP 3 Gianyar, di SMP 3 Tapak Siring ini baru berjalan selama 1 tahun. Ya, sehingga pengalaman-pengalaman ini memang bagi Ditya sangat luar biasa untuk membimbing menjadi seorang guru dan sebagai kepala sekolah. Di sini berarti banyak sekali ya pengalaman yang Bapak alami, baik itu pada saat menjadi kelas SMP 3 Ubud, 3 Gianyar, dan sekarang di SMP 3 sebagai kepala sekolah. Mungkin Bapak sudah memiliki suatu rancangan atau rencana nantinya untuk kedepannya bagaimana sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, betul Pak? Untuk pertanyaan yang ketiga, apa suka duka yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah? Baik, sebagai kepala sekolah kita lihat dimensi-dimensi yang harus kita pertimbangkan dengan berbagai kebijakan dan dinamika di dalam mengelola sekolah. Kalau sukanya itu tentu kita bisa berorganisasi. Nah, ini penting sekali karena sekolah itu kan lembaga yang ada manajemennya. Yang kedua tentu pengalaman hidup kita. Nah, tidak hanya sebagai guru, kita juga pengalaman yang diberi tugas dan kepercayaan dari pemerintah daerah sebagai kepala sekolah. Ya tentu dari pengalaman kepala sekolah itu kita memiliki juga manajemen dalam mengelola sekolah. Mungkin manajemennya adalah pertama kaitan dengan pengelolaan manusia SDM, yang kedua pengelolaan dan administrasi sekolah, dan yang ketiga adalah manajemen pengelolaan keuangan. Ini 3 hal yang penting harus diketahui oleh kepala sekolah. Jadi itu yang memberi kita
ada sukanya, artinya ada senangnya. Kita bisa belajar dari pengalaman itu. Kemudian yang lain yang lihat juga di dalam hal ini adalah kita bisa memberikan imbas kepada guru-guru, bagaimana guru-guru itu supaya bisa meningkatkan karirnya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi arti seorang kepala sekolah, ketika kepala sekolah tidak bisa memberdayakan guru, SDM-nya tidak mau meningkat, karirnya itu berarti tidak ada pengembangan apa-apa. Kalau dukanya tentu setiap manusia pasti memiliki hal yang kurang menyenangkan atau duka. Terutama kita melihat bagaimana sih seorang guru honor. Ya, kalau guru negeri ya sudah, ya, dari segi kesejahteraannya, tugasnya dan lain sebagainya, itu pokoknya sudah jelas. Kalau guru honor ini, bagaimana caranya supaya guru honor ini biar bisa dia mengembangkan diri dalam arti kesejahteraannya. Tentu kita berharap guru honor ini sebenarnya bobot pekerjaan sama dengan guru PNS, cuma dari penghasilan dan kesejahteraannya agak murah. Inilah yang menjadi beban, anggaplah beban seorang kepala sekolah supaya guru honor itu bisa meningkatkan diri, sehingga sekolah itu bisa menghargai. Mungkin dari mana kita bisa mengelola dana supaya diberikan penghargaan lah kepada guru honor. Baik, kita sebagai manusia pasti kita memiliki suatu suka maupun duka dimanapun kita berada sesuai dengan tempat tugas kita, ya Pak ya. Di sini apa yang kata Bapak kan tadi, untuk sukanya kita bisa berorganisasi dengan rekan guru, dengan murid dalam peserta pembelajaran. Kalau untuk dukanya dapat tangkap di sini bahwa di mana seorang guru honor yang mendapatkan suatu pekerjaan yang sama dengan guru PNS karena dibedakan kurangnya dalam mendapatkan suatu tunjangan ya. Berarti kita sebagai manusia pasti memiliki satu suka dan duka. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah masalah-masalah yang Bapak hadapi dan menjadi suatu dilema? Dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik, yang kebetulan sering di dalam organisasi kan gitu ya. Kalau ada masalah, apa yang harus dari awal kita ketahui, paham. Pertama, masalah itu apa sih, skala prioritasnya, apa yang diinginkan oleh masalah yang muncul. Tapi bukan masalah itu yang menjadi penyelesaian, adalah solusinya, artinya pengambilan keputusannya, bagaimana yang terbaik. Nah, selain ada skala prioritas yang mana diutamakan, yang mana diberi kesempatan di bawah, juga dalam ini adalah ada beberapa kajian. Kalau masalah itu apa yang harus kita kaji? Selain skala prioritas sudah dikaji poin satunya apa? Tindakan kita yang perlu kita ambil nanti untuk penyelesaian itu ada kajian sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Oh, ini yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Sehingga memang secara prosedur kita bisa mengambil kebijakan, tidak seenaknya. Jadi harus ada semacam kajian. Selain kajian juga yang dia lihat juga masalah itu dari mana kita melihat. Apakah dari sisi guru itu misalnya, guru ini apa yang diinginkan. Nah, ini namanya menurut sudut pandang daripada kita melihat masalah itu. Ini yang diinginkan. Setelah kita tahu apa yang diinginkan oleh guru dalam masalah itu, kita bisa memberikan suatu jawaban atau tindakan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah selain itu kita tidak di sini tidak memandang bahwa yang kita putuskan tidak ada kepentingan yang mengutamakan yang mengambil keputusan. Kepentingan yang di sana adalah kepentingan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan sama-sama istilahnya win-win solution. Jadi artinya
masalah itu tidak hanya yang mengambil keputusan yang merasa memiliki kepentingan lebih besar, tapi yang diputuskan karena seolah-olah dirugikan. Jadi sama-sama berjalan. Itulah dalam hal ini masalah harus diselesaikan. Setelah itu baru kita ada solusi atau pengambilan keputusan. Ya. Baik, bisa Bapak memberikan salah satu contoh masalah baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa, mungkin ada masalah yang Bapak lihat dalam perkembangan guru maupun siswa. Nah, misalnya kalau guru mungkin sangat fleksibel dan dinamis itu. Kadang-kadang ada guru yang banyak punya kesibukan. Ya, kesibukannya selain di sekolah mungkin di masyarakat atau di keluarga. Nah, ini kita harus bisa mengkombinasikan. Ya, kalau dia harus dihadirkan di tugas dan kewajibannya di sekolah, jangan sampai mengorbankan sekolah. Nah, inilah memberikan pemahaman kepada guru supaya dia tahu tugas dan fungsinya sesuai dengan pekerjaan yang dia dapatkan. Jangan sampai seolah-olah guru itu mengutamakan kepentingan di rumah, di masyarakat, tahu-tahunya kepentingan sekolah mungkin kurang diperhatikan. Baik, berarti inti dari masalah ini adanya di mana seorang guru itu memiliki suatu kesibukan, di mana Bapak memberikan suatu pertimbangan apabila memang dia kesibukan di rumah, kita dapat memberikan dia suatu kesempatan. Apabila dia memiliki kesibukan di luar dari kegiatan di rumah, mungkin dia mengajar tempat lain, mungkin kita harus memberikan suatu keadilan. Berarti dilema yang dalam masalah tersebut adalah dilema rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, di sini kita sebagai kepala sekolah, terus kita juga memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menyampaikan hal-hal apa yang akan dia sampaikan kepada kita. Kalau memang itu untuk kepentingan rumah, contohnya ada orang sakit, orang meninggal, kita berikan kesempatan untuk dia. Sedangkan kalau dia tidak memberikan dia suatu tanggung jawab bahwa dia itu adalah sebagai seorang guru. Baik, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan setelah Bapak, terutama untuk masalah yang Bapak tadi sampaikan, dan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik, yang kita lihat dari kedua hal itu, mana yang nomor 5 yang kita lihat bahwa setiap permasalahan yang kita ambil, apalagi ada dilema etika itu tentu kita harus belajar dari pengalaman kita sebagai seorang kepala sekolah, dengan berbagai banyak pengalaman baik dengan guru, mungkin ada siswa, dengan orang tua, bahkan dengan masyarakat. Jadi dengan dua sisi itulah kita harus memberikan semacam solusi supaya kedua sisi itu sama-sama memberikan kesempatan untuk sama-sama juga mendapatkan suatu kebijakan. Tanpa demikian, sehingga ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa salah satu pihak diuntungkan, salah satu pihak diberi hal yang negatif, dalam arti saya ini kurang diperhatikan, saya ini apa yang saya lakukan mungkin tidak banyak mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. Nah, kedua hal inilah kita harus bagaimana menyeimbangkan, jadi baik sisi yang sama-sama benar itu, sehingga kedua-duanya bisa nyambung jadinya. Berarti di dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat sisi positif dan negatifnya. Apabila dia berada di sisi negatif, bagaimana kita menyeimbangi dan memberikan suatu pertimbangan sehingga posisi dia itu sama-sama benar, sama-sama positif. Itu banyak ya.
Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya lakukan selama menghadapi kasus ini? Ya, baik. Langkah-langkahnya pertama, kalau ada masalah, tadi mungkin kita harus mengenal masalah itu. Oh, masalah apa ini? Mungkin ada kaitan dengan tugas guru, bagaimana dia di kelas, mungkin juga kaitan dengan kesejahteraan, mungkin masalah kegiatan. Itu harus kita mengenal masalah. Yang berikutnya setelah kita mengenal masalah adalah siapa yang mempunyai kesempatan di dalam hal itu. Nah, jadi tidak semua guru, hanya beberapa guru begitu misalnya. Artinya kesempatan dalam arti yang berkepentingan dengan masalah itu. Kan tidak semua guru, guru pada pelajaran A atau pelajaran B, bagaimana guru itu gitu. Yang berikutnya adalah yang perlu diutamakan, mungkin tadi ada istilah skala prioritas, yang mana diutamakan langkah-langkah. Oh, ternyata masalah ini tidak begitu prinsip sifatnya, tapi kalau yang prinsip harus diselesaikan, jangan dibiarkan, jangan istilahnya mengambang lah begitu. Yang terakhir yang dia lihat adalah pengambilan keputusan ini betul-betul yang kita berikan kesempatan dan penyelesaian itu dia tahu masalahnya, sehingga dia tidak berpikir bahwa keputusan itu tidak merugikan kepada dia. Baik, berarti langkah-langkah yang Bapak ambil itu untuk mengetahui masalah dari kursus tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi dulu masalahnya ya. Apakah itu masalahnya berkaitan dengan kegiatan yang ada di rumah maupun di luar sekolah. Karena itu setelah kita mengetahui, mengumpulkan suatu informasi, mengumpulkan data-data, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Berarti langkah-langkah yang sangat bagus sekali yang Bapak terapkan untuk menghadapi masalah-masalah terhadap guru yang memiliki suatu kesibukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada masalah-masalah yang menjadi dilema etika? Jadi dilema etika itu kita kembali kepada karakter. Etika itu kan kaitannya dengan karakter orang. Ketika etika itu dijalankan, ya karakter itu harus sesuai dengan etika tersebut. Nah, yang efektif yang dia lihat adalah kalau guru misalnya dia tahu tentang tugas pokok dan fungsinya. Nah, kalau saya guru mata pelajaran ini apa yang harus saya lakukan sesuai dengan mata pelajaran, atau mungkin kaitan dengan jadwal kegiatan, mungkin kegiatan dengan berkaitan dengan pembelajaran begitu dengan anak-anak, dia harus tahu itu ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana guru itu punya suatu komitmen. Komitmen itu adalah kesungguhan hati untuk melaksanakan tugas. Jadi tugas sebagai guru ini, apalagi sudah mendapat pengakuan dari pemerintah, kita sudah jadi guru negeri begitu, apakah itu PNS, terus sekarang mungkin P3K begitu. Jadi ini kepercayaan yang luar biasa. Tentu dari kepercayaan itulah kita memiliki namanya komitmen. Selain itu, yang perlu dia lihat juga adalah bagaimana kita dalam pelaksanaan itu tidak lupa juga dengan hak dan kewajiban. Apa hak saya? Apa kewajiban saya? Jadi guru itu yang perlu dipertimbangkan secara efektif. Kita harus sebagai kepala sekolah tahu tentang masalah itu. Jangan sampai hal-hal yang sedemikian itu, karena itu namanya seperti tadi sangat prinsip, apa haknya, apa kewajibannya. Dan yang terakhir yang dia lihat adalah tidak ada kata yang merasa bahwa seorang guru itu ada reward dan punishment itu. Nah, reward itu artinya dia mendapatkan penghargaan. Punishment itu mungkin di mana kekurangannya kita harus memberikan pembinaan.
Baik, banyak sekali yang saya dapatkan dari pengalaman Bapak, di mana hal-hal yang Bapak amat efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam dilema etika yang Bapak sampaikan tadi, yaitu komitmennya, di mana kita harus sungguh-sungguh mengadakan suatu kerjasama kolaborasi antara teman, guru maupun rekan sejawat kita. Nah, dan juga Bapak menyampaikan tentang hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai pelajar sekolah mengetahui apa haknya dia sebagai seorang guru, kewajibannya dia seperti apa. Nah, yang tadi Bapak juga sampaikan, kita sebagai seorang guru harus memberikan reward atau punishment-nya, di mana kita memberikan suatu penghargaan kepada guru-guru yang saat melakukan proses pembelajaran itu dapat dilakukan dengan baik, mungkin datangnya tepat waktu, ke kelas juga tepat waktu ya. Dan sedangkan punishment ini mungkin ada guru-guru yang apa yang tadi Bapak sampaikan tentang kesibukan, apabila memang itu memang benar kesibukan dia lakukan, baik itu kesibukan dalam keluarga, kita memberikan kesempatan. Kalau memang tidak, berarti kita memberikan suatu suatu tanggung jawab, bahwa dia memiliki satu tanggung jawab sebagai seorang guru di sekolah. Baik sekali Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah yang menjadi dilematika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Nah, sini misalnya dalam Bapak melihat suatu permasalahan yang dihadapi guru tersebut, yaitu tentang kesibukan, apakah langsung Bapak di sana memberikan suatu keputusan, atau Bapak diam dulu beberapa menit untuk berpikir, lalu memberikan suatu keputusan? Baik. Jadi tata kelola, tata kelola atau jadwal yang memang kita pakai pedoman di dalam pengambilan keputusan. Tentu setiap ada permasalahan, kalau memang begitu masalahnya harus ada semacam perencanaan gitu. Dari perencanaan itulah kita tahu bagaimana permasalahan itu secara umum terjadi. Dari perencanaan itulah kita juga melihat beberapa komponen yang ada masalah itu yang harus kita pertimbangkan. Mungkin itu sifatnya sangat subjektif ya, secara umum subjektif artinya. Sedangkan secara objektif, siapa yang akan diberikan masalah itu, bagaimana cara pengambilan keputusan secara objektif, kemudian dengan siapa, kemudian bagaimana dia melaksanakan tugas. Nah, ini tentu kita pertimbangkan sesuai dengan etikanya, sesuai dengan etika. Karena memang setiap manusia kan berbeda. Dari perbedaan itulah yang kembali namanya karakter itu, kita bisa memberikan semacam kesempatan kepada guru itu. Kalau guru ini mungkin yang cepat emosi, bagaimana kita menangani orang yang cepat emosi? Mungkin guru ini mungkin agak sabar, bagaimana kita menangani guru yang sabar? Nah, begitu itu sebagai hal yang objektif. Kemudian yang berikutnya yang dia lihat, tentu semua itu tidak bisa diselesaikan segera, karena memang ada semacam pertimbangan. Kemudian selain pertimbangan juga ada kebijakan. Ya. Inilah yang harus kita pertimbangkan. Tidak harus segera diselesaikan, kecuali kalau masalah itu namanya sangat insiden, harus segera. Ya, tentu kita akan mengambil keputusan yang segera, tetapi dengan pertimbangan yang juga ya agak mendesak lah sedikit. Nah, dengan kata mendesak ini tentu kita juga harus tahu dengan segala risikonya. Nah,
harus tahu dengan segala risikonya. Nah itu yang sampaikan. Baik Bapak, berarti dalam suatu pengambil keputusan tersebut kita terlebih dulu melihat dulu karakter guru tersebut ya, apakah dia tuh emosian, apakah dia itu penyabar. Kalau memang dia emosi berarti kita harus memberikan keputusan dengan suatu pertimbangan ya Pak. Kalau memang guru itu sabar, bisa menerima keputusan kita, mungkin kita bisa memberikan satu keputusan secara langsung ya Pak. Ya. Baik, berarti dalam mengambil keputusan itu terlebih dahulu kita mendapat pertimbangan, berarti kebijakan-kebijakan apa yang dapat kita akan sampaikan kepada guru tersebut. Berarti inti dari dalam penyelesaian tersebut kita terlebih dulu melihat karakter dari guru tersebut. Bagus sekali Bapak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari masalah-masalah yang Bapak hadapi terhadap guru yang memiliki suatu kesibukan? Mungkin ada sebelum Bapak mengambil keputusan kita memerlukan suatu pertimbangan terhadap seseorang, atau adakah faktor-faktor yang akan membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Jadi setiap masalah mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah kebetulan seorang kepala sekolah itu kan ada wakil kepala sekolah sebagai pendamping. Itu kita harus berdiskusi. Nah dari diskusi itu kita juga bisa memberikan suatu hal yang namanya sikap yang namanya sekarang itu profesionalis. Sikap profesionalis inilah yang memang menjadi hal yang membantu seorang kepala sekolah yang secara profesional dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak profesional mungkin ada senang tidak senang, ada yang mungkin merasa ini mungkin pandangan orang itu ini terlalu dipojokkan, mungkin ini terlalu diberi kesempatan yang agak lebih baik, sehingga ada kesannya bagaimana seolah-olah seorang kepala sekolah itu tidak independen, tidak di tengah-tengah. Nah menjaga inilah yang perlu kita sebagai seorang pemimpin namanya harus kuat, harus bisa menjaga profesionalisme. Baik, berarti setiap kita mengambil suatu keputusan pasti kita memerlukan suatu pertimbangan terhadap teman-teman, terutama pada para waka, dan juga faktor-faktor yang sebagai pendukung atau data-data yang sudah kita dapatkan dari masalah tersebut, sehingga apapun yang kita putuskan nanti itu tidak merugikan belah pihak. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan kita sebagai seorang kepala sekolah, katakanlah seorang profesional, bahwa setiap ambil keputusan tidak bisa diputuskan sendirian. Nanti kita memerlukan suatu perawaka dan juga para guru. Bagaimana kan setiap pandang para waka dan guru kan berbeda dengan guru yang memiliki kesibukan tersebut yang menjadi masalah kita kan. Dimana setiap para guru itu bisa berpendapat bahwa si A ini begini, si B ini begini. Setelah kita menyatukan dari pendapat-pendapat mereka, maka nanti kita akan mendapatkan suatu keputusan yang dapat kita ambil. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu luar biasa sekali dalam mengambil suatu keputusan sebagai kepala sekolah. Nah, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi terhadap masalah-masalah pada guru, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan terhadap dilema etikanya? Terima kasih. Mungkin hal ini yang lihat siapapun yang sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, tentu dia akan banyak memiliki pengalaman. Itu pengalaman seperti tadi, suka dukanya, pengalaman masalah, kemudian pengalaman kaitan dengan tupoksinya,
kemudian kaitnya dengan profesinya banyak lagi. Ini pengalaman yang memang hal yang luar biasa yang kita dapatkan dalam tugas kita sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kita akan mendapatkan tugas-tugas yang memang mungkin tiap organisasi itu berbeda. Contoh, kalau di SMP 3 dapat sering bagaimana di sini organisasi sekolah tentu berbeda dengan di organisasi sekolah yang lain. Di SMP 3 Gianyar gitu. Oh, ini ada perbedaan. Tentu dari sinilah kita bisa belajar juga dari organisasi sekolah. Nah, sistemnya ini bagaimana di SMP 3 dapat sering. Kalau dulu di SMP 3 pun bagaimana. Itulah yang menjadi hal yang sangat baik bagi kita sebagai seorang kepala sekolah. Yang lain yang kita lihat pengalaman seorang kepala sekolah ini harus kembali jadi bukan guru saja punya komitmen, kepala sekolah pun harus punya komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan manajemen sekolah. Komitmennya bagaimana? Ya, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana kita memberikan sikap dan perbuatan kepada guru, kepada sekolah itu harus betul-betul kita pertimbangkan dalam arti tidak boleh kepala sekolah itu sekedar kepala sekolah. Ya, harus mampu menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Yang penting intinya ada buktinya. Selain yang dia berwujud sikap, berwujud tingkah laku, dan juga berwujud fisik. Artinya fisik dan non fisik lah begitu. Yang berikutnya dalam pembelajaran itu ada istilah yang mungkin semua pihak merasa kurang senang. Tetapi bagaimanapun seorang pemimpin itu dalam organisasi kemungkinan itu ada, tetapi kalau bisa dikurangi, dieliminir namanya, dikurangi. Bagaimana caranya kita mengurangi? Ini yang harus kita pertimbangkan karena kadang-kadang dia tidak mau tahu kalau kepala sekolah seperti itu. Inilah yang kita harus mendapatkan pembelajaran di dalam tugas kita sebagai kepala sekolah. Dan yang lain adalah bagaimana kita bisa melaksanakan program sekolah secara bersama-sama. Dalam arti bersama-sama semuanya mengetahui program itu. Karena setiap warga sekolah harus tahu karena dia adalah suatu keluarga besar. Jangan sampai ada kegiatan ini ada guru yang tidak tahu, ada murid yang tidak mengetahui ada kegiatan seperti itu. Kalau kita sudah berikan informasi, kita sudah dengan kebersamaan, nanti paling tidak itu orang itu artinya guru dan pegawai dan termasuk siswa dia tahu program kita. Ya. Baik, berarti apa yang kita dapat ketik dalam pelajaran sini adalah merupakan suatu pengalaman-pengalaman Pak ya, di mana dengan dapatkan kita pengalaman-pengalaman dari luar maupun di sekolah kita dapat menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Nah, di sini apa yang Bapak sampaikan tadi itu luar biasa sekali Bapak dalam mengambil suatu keputusan karena jika nanti kalau saya diizinkan nanti menjadi kepala sekolah mungkin Bapak berbagi apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin nanti saya bisa terapkan nanti dalam suatu pengambil keputusannya Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depan baik itu terhadap guru, terhadap siswa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Nah, mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak sudah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini untuk berdiskusi atau wawancara bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya itu yang pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Apa yang Bapak sampaikan itu sudah luar biasa dan sudah memberikan saya suatu pengalaman agar nantinya kedepannya bisa mengambilkan keputusan sesuai dengan apa yang kalau Bapak katakan tadi. Ini Bapak terima kasih banyak. Untuk itu kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.